Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kamel Tutorial, channel yang membahas tentang tutorial aplikasi sosial media, game, dan lain-lain. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai cara mendaftar dan cara menggunakan aplikasi tiket.com. Ini sebuah aplikasi untuk memesan tiket pesawat, tiket hotel, tiket kereta, dan lain-lain. Yang jelas di sini lengkap. Bagi yang sering bepergian, sangat direkomendasikan untuk menggunakan aplikasi tiket.com ini. Nah, sebelum saya melanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar nantinya bisa mendapatkan notifikasi jika ada video-video tutorial terbaru dan bermanfaat yang saya upload di channel ini. Baik, untuk mendaftar di aplikasi tiket.com, buka saja aplikasinya. Kemudian klik masuk yang ada di bawah ini, teman-teman ya. Di sini silakan masukkan nomor HP atau email. Kemudian klik buat akun. Jika nggak punya email, bisa juga menggunakan nomor HP, teman-teman ya. Kita coba cek terlebih dahulu di email apakah sudah ada. Ini adalah oke, sudah dikirimkan oleh tiket.com. Kemudian masukkan kode OTP-nya di sini. Lalu masukkan juga nama lengkap, kemudian kata sandi, nama lengkap dan kata sandi udah, kemudian klik buat akun. Di sini harus gabungan angka huruf besar dan huruf kecil. Oke, kita coba buat lagi, teman-teman ya. Gabungan huruf besar dan huruf kecil dan juga angka. Kemudian klik buat akun. Nah, kemudian klik simpan. Sini akunnya sudah jadi. Bisa dilihat, teman-teman ya. Lebih bagusnya lagi, teman-teman di sini mengisi nama kecamatan, alamat lengkap dan kode pos, teman-teman ya. Isi dengan lengkap di bagian ini. Lebih lengkap, lebih bagus. Di sini ada verifikasi nomor ponsel mendapatkan 5.000 poin. Melengkapi detail utama smart profile mendapatkan 2.000 poin. Oke. Nah, di sini saya coba mengecek terlebih dahulu reward yang didapatkan dari aplikasi tiket.com ini. Oke, kita skip dulu itu, teman-teman ya, mengenai rewardnya. Kita fokus mengenai cara memesan tiket pesawat, tiket hotel, dan juga tiket kereta api. Selain itu di sini juga bisa menyewa mobil menggunakan aplikasi tiket.com. Nah, untuk memesan tiket menggunakan aplikasi tiket.com ini, teman-teman silakan pilih yang ada logo pesawat di sini, klik saja. Kemudian masukkan nama kota saat ini tinggal. Misalnya saya contohkan, misalnya dari Jakarta mau ke Surabaya misalnya.
dengan tanggal keberangkatannya tanggal 20. Nah, ini di sini yang murah itu berarti yang berwarna hijau, teman-teman ya. Sebenarnya murah juga yang lain. Yang jelas di sini yang muncul di paling awal ini berarti harga termurahnya, teman-teman. Saya coba tanggal 16 ini dulu. Ini dari Jakarta ke Surabaya tanggal 16 Agustus. Nah, buat yang ingin pulang pergi, silakan geser ke kanan bagian sini. Tinggal pilih pulang pergi kalau yang menginginkan tiket PP. Di sini silakan pilih jumlah penumpang. Misalnya mau berangkat 2 orang, tinggal tambah di bagian plus di sini. Nah, untuk menguranginya tinggal klik di bagian minus. Nah, misalnya mau sama anak-anak juga, misalnya tinggal tambah saja mau berapa orang, 1 dewasa 1 anak misalnya, atau 2 dewasa 1 anak, itu bisa dipilih, teman-teman ya. Bisa tinggal tambah saja. Kemudian misalnya bawa bayi, tinggal klik saja di bagian plus. Kalau sudah seperti ini, tinggal klik simpan. Kemudian klik ayo cari. Kita tunggu sampai harga tiket pesawatnya muncul, teman-teman ya. Di sini bisa dilihat penerbangan dari Jakarta ke Surabaya itu rata-rata banyak menggunakan maskapai Citylink. Coba kita klik dulu. Nah, dari Jakarta berangkat jam 4. Berangkatnya jam 4 dari Terminal 3 domestik Soekarno-Hatta. Bagasi gratis 20 kilo. Kemudian tiba di Bandara Juanda jam 6 pagi di Terminal 1A domestik. Tapi kalau teman-teman ini mau pergi agak siang misalnya, bisa dipilih sesuai keinginan. Di sini ada kelihatan jam berangkatnya, ini padat mulai dari paling atas jam 4.30, di bawahnya jam 5.30, jam 5.40. Nah, ini kalau yang ini adalah pesawat Lion Air. Ini enggak transit, teman-teman ya, melainkan langsung dari Jakarta ke Surabaya. Nah, misalnya saya mau coba menggunakan aplikasi maskapai Batik Air misalnya. Karena ini berangkatnya siang, misalnya jam 11, berangkat dari Halim Perdana Kusuma Terminal 1 domestik. Fasilitas yang didapatkan jika menggunakan maskapai Batik Air adalah dapat makanan, kemudian dapat bagasi gratis 20 kilo. Ini berangkat jam 11 siang, tiba di Bandara Juanda jam 12.30. Nah, untuk memesan tiketnya silahkan teman-teman masukkan terlebih dahulu detail pemesannya di sini. Misalnya sudah oke sama jam penerbangannya, sama harganya juga sudah oke. Tinggal sekarang masukkan detail pemesannya. Di sini masukkan nama lengkap. Kemudian di sini silakan pilih titelnya. Misalnya cowok tuan, nyonya buat ibu-ibu yang sudah menikah, dan nona itu buat yang belum menikah. Kemudian isi juga nomor telepon, email saya sudah daftarkan tadi, jadi nggak perlu diisi lagi. Nah, kalau misalnya sudah diisi semua, tinggal klik simpan. Lalu kalau misalnya yang memesan itu juga penumpangnya, dalam artian saya yang memesan, saya juga yang berangkat, maka tinggal geser ke kanan. Kemudian klik
masukkan nama titelnya, kewarganegaraannya juga. Itu jika yang memesan sama dengan yang berangkat teman-teman ya. Tapi kalau misalnya memesankan orang lain ini tidak perlu digeser karena yang memesankan itu orang lain. Nah, kemudian di sini bisa dipilih ada asuransi untuk bisa di checklist sesuai keinginan teman-teman ya. Kalau misalnya mau pakai asuransi bisa tinggal checklist saja. Nah, kalau misalnya semua sudah terisi, sini nantinya kalau misalnya sudah lengkap terisi, tinggal klik lanjutkan ke pembayaran teman-teman. Nah, di sini kan ada warna merahnya, ini berarti ini harus diisi teman-teman. Di sini harus diisi nama, titel dan kewarganegaraan. Kemudian klik simpan. Di sini juga detail pemesan juga harus diisi. Kalau sudah semua diisi, kemudian baru lanjut ke pembayaran. Nantinya ke pembayaran ini bisa memilih rekening apa saja, baik itu BCA, Mandiri, BNI. Mau transfer secara manual bisa, transfer menggunakan mobile banking bisa. Itu pokoknya lengkap, nanti tinggal teman-teman memilih sesuai yang paling gampang begitu. Nah, setiap transaksi nantinya teman-teman bisa mendapatkan poin dan dari aplikasi tiket.com ini. Kemudian kalau misalnya sudah transfer begitu teman-teman ya, biasanya kalau transfer ke aplikasi pemesanan tiket pesawat seperti tiket.com ini nantinya ada misalnya ini jumlah atau biaya tiketnya 522.700. Nah, ini teman-teman harus mentransfer sesuai nominal yang tertera. Kalau transfer secara manual itu bukti transfernya harus difoto terlebih dahulu dan diupload ke aplikasi tiket.com. Nanti ada fiturnya untuk mengupload, tinggal klik saja untuk mengupload bukti transfernya. Namun jika menggunakan transfer secara otomatis atau VA itu yang biasanya transfer otomatis menggunakan mobile banking, itu yang pernah saya lakukan, itu nggak perlu pakai bukti transfer karena itu sudah terverifikasi secara otomatis teman-teman, jadi nggak perlu lagi. Namun kebanyakan kalau misalnya transfer menggunakan ATM itu harus difoto bukti transfernya begitu. Nah, kalau sudah ditransfer, sudah diupload bukti transfernya, nanti tunggu konfirmasi dari aplikasi tiket.com ini. Kalau misalnya memang sudah oke dan sudah berhasil melakukan pembelian tiket, nantinya teman-teman akan dikirimi email atau SMS yang berupa kode booking beserta jam keberangkatan, terus nama maskapai dan lain-lain. Itu dikirim lewat email dan nomor HP. Misalnya ada keterlambatan atau penundaan keberangkatan, pastinya dihubungi oleh aplikasi tiket.com ini, atau mungkin biasanya saya dihubungi langsung oleh maskapainya begitu teman-teman. Oke, itu saja. Nanti kode bookingnya itu bisa digunakan untuk check-in saat mau berangkat di bandara teman-teman ya, jadi nggak masalah. Namun pastikan karena sekarang lagi pandemi, pastikan semua syaratnya dipenuhi teman-teman ya. Semua syarat-syarat yang diminta itu harus dipenuhi agar nantinya tidak terjadi kendala saat melakukan perjalanan. Oke, itu saja mengenai cara mendaftar dan cara menggunakan aplikasi tiket.com. Jika ada yang kurang jelas, teman-teman silakan tanyakan lewat komentar. Nanti pasti akan saya jawab satu persatu. Itu saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.